Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Di siang hari ini kita bisa ketemu lagi dengan pelajaran SKI. Pelajaran apa? SKI. Masih semangat ya jam ke-5.06 ini. Maka dari itu sebelum ada yang enggak masuk? Nah, sakit nggih? Nanti kita doakan semoga saja cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Dan yang lain adalah ada yang bertugas sebagai paduan suara ya untuk persiapan muadaah. Baiklah, untuk selanjutnya adalah mari kita berdoa bersama-sama. Di dalam doa ini semoga saja Allah memberi kelancaran untuk belajar kita, mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Maulaya shol wa sallim daiman abada ala habibika Khairil khalqi kullihim. huwal habibul Ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal awali muqtahimi. ya Rabbi bil Mustafa Lil sidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Al-Fatihah. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, karena di dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini adalah kita harus juga menanamkan cinta tanah air. Di SKI Sejarah Kebudayaan Islam itu adalah di situ juga mencerminkan cinta tanah air kepada umat muslim. Dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi, oleh Nabi itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sahabat-sahabatnya. Yaitu pelajaran SKI. Kita menjadi pembelajaran tujuannya itu tahu apa sih kita tujuan belajar SKI, sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam itu adalah kita belajar bagaimana cara mendirikan suatu pemerintahan. Kalau pemerintahan di Indonesia ini demokrasi, kalau di Inggris itu adalah kerajaan atau monarki yang dipimpin oleh raja-raja. Kalau yang demokrasi adalah dipimpin atas keputusan atau pemilihan suara yang terbanyak atau pemilu. Oke, sebelum kita ada yang langsung berdiri, kita menyanyikan lagu Yalal Waton. Kita berdiri semuanya. Siapakah yang menciptakan lagu Yalal Waton? Kiai Haji Mbah Yai kita sendiri, Mbah Wahab Kiai Haji Wahab. Oke, ciptaan tambah berat. Oke, kita harus semangat. Ayo yang mewakili, kamu bisa dirjen. Ini ayo ta. Belajar sama Pak Ali, tak ajari cara dirijennya. 4/4, 1, 2, 3, 4 atau 2/3. Ya lalu tangannya seperti ini semuanya, oke? Mengepal. Jejer saya. Ayo 1, Yalal Waton, 1, 2, 3. Yalal waton, Yalal Waton. Ayo. Sulatan minal iman. Sebentar, ayo. Inhadu alal waton, Yalal Waton. Ayo semangat. Hubul waton minal iman, walatakum minal ilman. Inhadu Alal waton. Tuh, 2. Indonesia biladi anta
hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan harapkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usahkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan harapkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Ya, itu adalah lagu Yalal Waton yang isinya adalah hubul waton minal iman, cinta tanah air. Inilah berarti NKRI, harga mati. Nah, seperti itu. Oke, sekarang masih semangat lagi. Kita memberi sebelum pembelajaran biar kamu tidak ngantuk. Mari kita semangati lagi dengan tepuk pramuka bersama-sama 3 kali. Ayo 1, 2, 3 tepuk pramuka. Aku ada yang lebih. Oke, ayo semangat ya. Untuk selanjutnya adalah pelajaran yang selanjutnya hari ini adalah di halaman 15. Jasa-jasa peninggalan Abu Bakar As-Siddiq. Jasa-jasa peninggalan Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu jasa-jasanya apa saja dibaca loh. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Ayo. Memberangus orang-orang. Satu-satu gantian. Ayo. Memberangus orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nabi palsu itu antara lain Musailamah Al-Kahzab, Tulaiha, Aswad al-Ansi. Nah, ini adalah nabi-nabi palsu. Ada berapa? Ada 3 di masa siapa? Nah, ayo dibaca yang kedua. Memerangi suku-suku yang tidak mau membayar zakat. Karena perjanjian mereka membayar zakat hanya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga setelah wafat mereka merasa bebas untuk tidak membayar zakat. Dipikir pada zaman itu setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu merasa berat untuk membayar zakat. Padahal sekarang zakat itu cuma berapa sih? Ya. Nah itu adalah zakat itu untuk kemajuan perjuangan orang Muslim. Ayo lanjut yang ke berapa? Tolong dong kabelnya dong. Zakat kanan. Yang ketiga dibaca. Memberantas pemberontakan dari orang-orang yang murtad dan menolak hukum Islam. Nah, di dalam Abu Bakar As-Siddiq itu peperangannya juga memberantas, ya. Di sana itu banyak demonstran yang tidak cocok dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang aku tanya sih, apa sih kok didapati namanya asli itu kan Abu Bakar? Kenapa sih harus dijuluki As-Siddiq? Apa arti As-Siddiq itu sendiri? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Sangat? Nah, berarti Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sangat As-Siddiq itu julukan atau gelar. Lah yang keempat dibaca loh. Ayo dibaca yang lantang. Menugasi Zaid bin Sabit. Zaid. Menugasi Zaid bin Sabit untuk menyusun mushaf Al-Quran atas usul Umar bin Khattab. Alasan penyusunan tersebut adalah penghafalan Al-Quran banyak yang meninggal dalam beberapa pertempuran. Tulisan yang ada di pelepah-pelepah kurma, batu-batu maupun tulang-tulang banyak yang berserakan sehingga dikhawatirkan rusak dan hilang. Nah, di dalam penjelasan kali ini bahwasanya masa Abu Bakar As-Siddiq itu gencar-gencarnya untuk mengumpulkan atau mengkodifikasi. Mengkodifikasi itu mengumpulkan mushaf Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sebelum ditulis itu
satu ada yang menghafal, ya toh? Karena Al-Quran di zaman sahabat pun banyak yang menghafal. Nah nanti kalau orangnya meninggal hafalannya kan tidak ketinggalan, juga ikut meninggal kan otomatis. Nah daripada terfikirkan nanti tidak terbukukan, maka di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq mulai mengkodifikasikan. Nah sebelum di zaman Rasulullah itu yang tidak hafal ditulis di mana? Di mana saja ditulisnya? Nah, terus batu-batu maupun tulang-tulang yang berserakan sehingga dikhawatirkan rusak dan hilang. Nah itu ya, berarti di pelepah kurma, kulit unta, batu-batuan. Nah sekarang sudah terkumpul menjadi Al-Quran yang setebal ini, ya kan? Bukan berarti wahyu yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala dulu itu turun dari langit atau perintah dilewatkan siapa? Wahyu itu malaikat Jibril itu bukan berupa Al-Quran yang sudah dicetak. Muhammad iki Al-Quran itu enggak seperti itu. Nah Al-Quran turunnya Al-Quran itu adalah setiap kali ada suatu kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Makanya Allah akan memerintahkan. Supaya perintah tentang sholat. Nah ini perintah tentang sholat adalah pada waktu ini yaitu bulan ya Rojabiah ini kan itu. Penentuan banyaknya waktu sholat. Nabi Muhammad adalah Isra dari mana? Menuju dari Masjidil Aqsa. Lah, dari situlah menerima adalah perintah sholat. Nah, dalam perintah sholat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama itu diperintahkan berapa kali? 50. Nah, 50 kali turun lagi ketemu Nabi Musa, langsung ditanya, Muhammad, Nabi Muhammad, ini kalau umatmu nanti 50 itu tidak akan kuat. Satu, tidak akan kuat. Nomor dua, beliau umatmu itu akan keberatan. 5 waktu aja kadang-kadang ketinggalan, terus 50 waktu kapan kerjanya? Sholat terus tidak pernah kerja nanti ya. Hal yang seperti itu makanya menaik lagi minta keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang intinya sampai 5 kali dalam satu hari, yaitu kalau Islam, kalian kalau mau beragama Islam berarti Islam luhur, terus asar, terus berarti kan pas. Isa. Nah, kau nek sampean agamamu apa? Luhure tidak luhur ya. Isa, luhure tidak luhur kamu karena pulang ke pondok leren antri bakso terus akhirnya entek jame enggak luhur. Nah, ini berarti agamamu apa? Islam. Iya toh? Kalau anak saya enggak subuh. Anak saya tuh yang kecil kelas 4 MI itu kalau enggak subuh agamamu enggak Islam nak. Lu apa ya? Ya dilangi ese subuhe kene. Ilam. Agamaku ilam. Loh subuhnya enggak ada. Kalau mau memang Islam sampean kafah keseluruhan harus melaksanakan 5 waktu. Gak melok KTP ya hilang. Nah kan ya oke. Nah seperti itu. Makanya diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sampai 5 waktu dari Sab langit ke-7 ketemu Allah Subhanahu Wa Taala untuk penentuan waktu sholat. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Untuk selanjutnya adalah dibaca dong. Yaitu yang ke berapa? Ke-5. Memperluas wilayah penyebaran agama Islam. Akhirnya dijadikan pusat pertahanan dan ibu kota di luar Arab. Anbar dan Persia. Kurang banter sampai membacanya. Ayo yang wantang baca sing banter. C. Daumatul Jandar, Firat Kazima. Daumatul Jandal. Terus Firat Kazima Mazar,
Yarmuk Syam pernah dikuasai tentara Romawi. Syria Utsman bin Zaid bin Haris, Raja Heraklius di Yarmuk. Nah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ada perluasan wilayah. Seumpama zamannya Pak Ali sekarang ini memimpin Tambak Beras, seumpama saya pengen perluasan wilayah sampai Tembelang. Nah, wah, saya perang di situ karena di sana banyak orang kafir, seumpama wilayahnya saya kuasai. Nah, di situ banyak itu. Ada, tapi nama-namanya susah disebut. Hirah, ya toh? Ada namanya Hirah. Yang kedua apa? Aisyah ngantuk. Yang kedua setelah Hirah, Anbar dan Persia. Ambar. Anbar dan Persia. Persia. Yang ketiga Jaumatul Janda. Oh, jandal, tak pikir Jaumatul Janda. Terus yang ketiga mosoknya enak negara kok jenenge janda. Oke. Nah, itu yang sampai di jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq itu ada 5 yang disebutkan di dalam sejarah atau biografinya. Yang pertama adalah memerangi suku-suku yang tidak mau membayar zakat dan lain sebagainya. Terus mengkodifikasi Al-Quran yang dulunya masih tambah sedikitnya orang yang menghafal Al-Quran. Terus langsung tulisan-tulisan Al-Quran ada di batu, di pelepah kurma, terus di kulit unta, apalagi di tulang-tulang, itu mulai dikumpulkan menjadi 30 juz. Oke. Ada pertanyaan? Loh. Kok boten? Ya, sebelum kita tutup, semoga saja di dalam pertemuan kali ini, ayo tugasnya yaitu halaman dibuka, halaman berapa tadi tugasnya? Halaman 15, ya. Nanti dikerjakan lagi tugasnya sebagai masuk nilai harian. Minggu depan kita bahas lagi tentang apa? Setelah Abu Bakar tentang siapa? Umar bin Khattab. Nah, itu kalau ada yang tahu sifat-sifatnya Umar bin Khattab, tahu enggak? Apa? Ayo, sifat-sifatnya Umar bin Khattab di dalam situ ada, yaitu kalau Abu Bakar As-Siddiq. Ayo saya kembali Abu Bakar As-Siddiq, yaitu apa? Sifat-sifatnya apa? Cerdas, berbudi pekerti, luhur, terutama kejujurannya. Selain itu beliau seorang yang rendah hati, mudah memaafkan dan suka bersedekah. Oh, suka bersedekah. Yang terakhir adalah suka bersedekah. Untuk kelas 7U ini ada banyak yang suka bersedekah? Ya, harus suka bersedekah ya. Sebab itu apa? Sedekah itu nanti kalau kalian di kelas 8, moga-moga saya ngajar Pak Ali fikihnya ya toh. Kalau enggak builil ya nanti fikirnya diajar Pak Ali juga sedekah. Sedekah itu ibarat seumpama duit 2.000 rupiah. Ini ya itu 10.000. Ya, 10.000 rupiah ini kalau kita masukkan saku itu kita yang menjaga. Atau kita masukkan dompet, kita yang menjaga. Ya kan? Nah, hilang kan aduh sakit. Gitu. Terus bilang sama konco-konco, kok gede aku ya, kok hilang duitnya. Oke, lah kita yang menjaga, di dompet kita yang menjaga, di saku kita yang menjaga. Tapi kalau kita sedekahkan atau kita amalkan duit 10.000 atau duit 2.000 tadi kepada orang yang tidak mampu, atau kita infakkan di dalam kotak amal dan lain sebagainya, dia kembali lagi duit 10.000 atau 2.000 yang menjaga kita sampai yaumil kiamah. Dia nanti akan protes sama Allah. Ya Allah, saya dulu dimasukkan di masjid, ya Allah. Pak Ali jangan dimasukkan di neraka. Dia yang akan mengangkat duit 2.000. 10.000 itu. Yang dia akan menjaga selama kita masih di dunia, yaitu dimudahkan untuk mencari rezekinya. Oke? Nah, demikianlah untuk materi kali ini. Semoga manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan Robbi Fang bibarakatihim wa minal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.